izin senior, mohon izin Bapak Zaim, kepada teman-teman yang saya banggakan, mohon izin Bapak Zaim, mohon izin untuk menjawab soal UTS yang Bapak berikan yang berbentuk video, dan saya akan membacakan jawaban saya. Pelajaran penting setelah menonton video adalah: pertama, mengerti bahwa sihir merupakan kesyirikan serta salah satu 7 dosa besar, yang dosa yang paling terbesar daripada dosa mencuri, membunuh, dosa zina, dan durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kita dapat mengerti bahwa jalan yang suci yang dianut oleh Nabi Musa dapat mengalahkan jalan yang hitam. Dengan logisnya bahwa zaman sekarang kebenaran selalu mengalahkan kecurangan atau kejahatan. Kita dapat memahami bahwa Allah Maha Pengampun. Pada video tersebut, contoh para penyihir yang meninggal dibunuh oleh Firaun telah bertaubat serta ikut dalam jalannya Nabi Musa. Hanya tidak sampai 1 hari mereka beriman, dan tidak sampai 1 siang mereka beribadah, hanya sekali sujud kepada Allah. Tapi mereka diampuni oleh dosanya. Itu terbukti bahwa Allah adalah Maha Pengampun. Lalu, sebanyak dosa apapun kita berbuat, kita jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah. Kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan yang syirik seperti sihir. Lalu, ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu pada zaman ini contohnya, salah satu contoh ijtihad yang sering dilakukan saat ini itu adalah tentang penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi, mengeluarkan argumen masing-masing untuk menentukan 1 Syawal, juga penentuan awal Ramadan. Masing-masing ulama memiliki dasar hukum dan cara perhitungannya. Bila telah ketemu kesepakatannya, lalu ditentukanlah 1 Syawal itu. Lalu alasan kita hanya diberi sedikit ilmu tentang ruh. Mengapa kita diberi sedikit? Lalu ada suatu saat orang kafir bertanya kepada Nabi Muhammad. Mereka menanya, "Wahai Nabi Muhammad, apakah roh hakikat itu? Katakanlah." Lalu Nabi Muhammad berbicara, "Roh itu termasuk urusan Tuhanku. Hanya Dia yang mengetahui hakikat roh itu, dan tidaklah kamu, wahai manusia, diberi pengetahuan kecuali sedikit dibandingkan dengan keluasan objek yang diketahui, atau dibandingkan dengan ilmu Allah. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan, kami hapus dari hatimu apa yang telah kami wahyukan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap keputusan kami melenyapkan apa yang kami wahyukan kepadamu, tetapi pelenyapan itu tidak akan terjadi, dan yang demikian itu tidak lain." Lalu yang jawaban terakhir sebagai khalifah. Manusia mempunyai peran sebagai khalifah, yaitu di muka bumi adalah sebagai khalifah yang diartikan sebagai penerus ajaran Allah. Maka peran yang dilakukan manusia adalah sebagai pelaku ajaran dan mentaati atau ibadah kepada Allah, dan sekaligus menjadi pelopor dalam membumikan dan membudidayakan ajaran Allah. Maka dalam kalimat tersebut kita harus meneruskan ajaran sesuai dengan hukum dan syariat yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada hamba-hambanya yang belum mengerti atau kurang paham suatu perintah, bahkan larangan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jalan yang benar untuk menjadi umat Islam. Sebagai hamba, makna hamba dari segi kebahasan berarti ketaatan, kepatuhan, ketundukan. Ketiga makna itu layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dalam hubungannya dengan Tuhan. Manusia menepati posisi sebagai ciptaan dan Tuhan sebagai pencipta. Posisi itu memiliki konsekuensi adanya keharusan manusia menghambakan diri pada Allah dan dilarang menghamba pada dirinya, serta menghamba pada bawah nafsunya. Kesediaan manusia untuk menghamba hanya pada Allah
sepenuh hatinya akan mencegah pengabaian manusia terhadap manusia, baik terhadap dirinya maupun sesamanya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen yang terhormat, Bapak Zaim, dan teman-teman saya yang saya banggakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.